hingga hewan terakhir, yakni kimar atau keledai. Saat itu, iblis masuk ke kapal Nuh dengan cara bergantungan di ekor hewan ini. Dalam riwayat ini Nabi Nuh menjumpai iblis dalam wujud orang tua yang tidak dikenalnya, dan memberi nasihat yang sangat berguna bagi manusia. Tercatat di dalam kitab Tarikh Al-Khatib Al-Baghdadi, bahwa Nuh adalah rasul ketiga yang diutus ke muka bumi, setelah Adam dan Idris. Putra Lamik ini menjadi orang yang pertama diutus dengan syariatnya, dan mengganti syariat Adam. Beliau memiliki umur yang cukup panjang, namun tidak banyak umat yang mengikutinya sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad. Banyak sekali riwayat mengenai usia Nabi Nuh. Kebanyakan meriwayatkan bahwa beliau berumur 950 tahun. Sebagian riwayat menyebutkan beliau diutus saat berumur 50 tahun, berdakwah di tengah kaumnya selama 950 tahun, dan hidup setelah mereka binasa selama 200 tahun. Total umur beliau adalah 1200 tahun. Bahkan, riwayat lain mengatakan usia beliau adalah 1450 tahun. Pendapat terakhir ini mengatakan bahwa Nuh lahir saat Adam masih hidup. Perkara yang paling identik dengan Nabi Nuh adalah bahtera besar yang dibuatnya untuk menyelamatkan diri dan populasi makhluk atas azab yang Allah turunkan. Kronologi awal azab itu karena doa Nuh yang terus-menerus melihat kezaliman yang dilakukan umatnya. Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Quran Surah Nuh ayat 26. Allah menjawab doa tersebut, namun sebelumnya Dia memerintahkan beliau untuk membuat bahtera. Allah mengutus malaikat Jibril untuk mengajarkan proses pembuatan kapal. Terlebih dahulu Nuh harus menanam pohon untuk bahan atau kayu. Sekitar 20 tahun kemudian, pohon itu bisa dipakai untuk papan kapal. Dan ada yang mengatakan sekitar 40 tahun. Setelah Allah memberi wahyu kepada Nabi Nuh, dan memberitahukan bahwa yang mampu memikul kayu yang ditanamnya itu adalah Auj dari Kufah ke Tanah Hirah, suatu perkampungan dekat dengan Baghdad, maka Nabi Nuh mendatangi Auj, dan memintanya memikulkan kayu tersebut untuknya. Auj berkata, "Aku tidak akan memikulnya kecuali engkau mengenyangkanku dengan roti." Kebetulan, pada waktu itu Nabi Nuh membawa 3 roti dari kacang. Dia memberikan selembar roti itu kepada Auj dan berkata, "Makanlah roti itu." Melihat itu, Auj pun tertawa dan berkata, "Seandainya roti ini sebesar gunung itu, ia tidak akan membuatku kenyang, apalagi roti ini hanya selembar." Mendengar ucapan Auj, Nabi Nuh memotong selembar roti itu dan memberikan kepadanya dan berkata, "Bacalah Bismillahirrohmanirrohim, kemudian makan potongan roti ini." Auj pun memakannya dan kemudian dia diberi lembaran roti yang kedua. Lembaran roti yang kedua baru setengah, Auj telah kenyang dan tidak sanggup memakan apapun. Setelah memakan roti itu, Auj membawa semua kayu tersebut dari Kufah menuju Hirah dalam sekali pemberangkatan. Setelah kayu-kayu tersebut berada di hadapan Nabi Nuh alaihi salam, beliau berkata, "Wahai Tuhanku, bagaimana cara membuat bahtera itu?" Maka, Allah memerintahkan Jibril untuk mengajarkannya bagaimana membuat bahtera. Setelah diajari cara membuat bahtera, Nabi Nuh mengubah kayu-kayu tersebut menjadi lembaran-lembaran, kemudian dia melekatkan lembaran yang satu pada lembaran yang lainnya dan memakunya dengan paku-paku besi. Dia membuat bagian depannya seperti kepala burung merak, belakangnya seperti ekor ayam, paruhnya seperti paruh Raja Wali, sayapnya seperti sayap burung Garuda, dan wajahnya seperti wajah burung merpati. Dan bahtera itu dia jadikan 3 tingkat. Menurut riwayat lain, 7 tingkat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa panjang bahtera itu 1000 siku, lebarnya 600 siku, dan tingginya 300 siku. Menurut sebuah riwayat, Nabi Nuh alaihi salam mengerjakan pembuatan bahtera itu memakan waktu selama 40 tahun. Sewaktu mengerjakannya, kaum Nuh suka mengejeknya dan mereka berkata kepadanya, "Hai Nuh, engkau telah meninggalkan kenabian dan beralih profesi menjadi tukang kayu." Ketika malam tiba, kaum Nuh suka membawa api untuk membakar kayu bahtera tersebut, tetapi anehnya, api itu tidak pernah mampu membakar kayu itu. Mereka berkata, "Ini karena sihirnya Nuh." Ketika pembuatan bahtera mencapai tahap penyelesaian, Nabi Nuh alaihi salam memolesinya dengan ter dan aspal. Kemudian Allah memerintahkannya untuk memaku ke 4 sisinya, dan di setiap tempat ditancapkannya paku, yang digambarkan sebuah mata. Nabi Nuh bertanya, "Wahai Tuhanku, apa kegunaannya?" Allah memberi wahyu kepadanya, "Itulah nama-nama sahabat Muhammad. Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali." Dan bahtera itu pun tidak akan sempurna kecuali dengan melakukan hal itu. Perintah Allah tersebut dilaksanakan oleh Nabi Nuh dan pembuatan bahtera pun selesai.
Kemudian Allah menjadikan bahtera itu bisa berbicara. Ia berkata dengan keras dan orang-orang mendengarkannya, "Tidak ada Tuhan kecuali Allah, Tuhan bagi orang-orang terdahulu dan orang-orang yang terakhir. Aku adalah bahtera. Barang siapa naik ke atasku, maka dia akan selamat, dan barang siapa menghindar dariku, dia akan binasa." Setelah bahtera berhenti dari ucapannya, Nabi Nuh berkata, "Apakah sekarang kalian beriman?" Mereka menjawab, "Hai Nuh, ini adalah karena sihirmu." Selanjutnya, Allah memberi wahyu kepada Nabi Nuh, "Kemarahanku kepada orang yang menentangku telah memuncak." Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam mempersiapkan makanan untuk 1 bulan dan membuat tempat persediaan air tawar di bahtera. Lalu Allah menurunkan untuk Nuh manik-manik dari surga yang bercahaya, seperti cahaya matahari. Dengan manik-manik itu, Nuh akan mengetahui waktu siang dan malam. Waktu berlalu. Nabi Nuh alaihi salam meminta izin kepada Tuhannya untuk melaksanakan haji dan dia pun diizinkan. Sewaktu dia pergi ke Mekah, kaumnya bermaksud membakar bahtera. Maka Allah memerintahkan kepada beberapa malaikat untuk mengangkat bahtera itu di antara langit dan bumi. Para malaikat mengangkat bahtera itu, dan kaum Nuh menyaksikannya. Sewaktu berada di Makkah, Nabi Nuh alaihi salam melakukan tawaf 7 kali, dan di sana dia berdoa agar kaumnya dibinasakan. Doanya dikabulkan oleh Allah. Ketika Nuh kembali dari Mekah, bahteranya diturunkan kembali ke atas tanah. Kemudian Allah memerintahkannya agar naik ke sebuah gunung dan menyeru dengan sekeras-kerasnya, "Wahai kawanan binatang liar, kawanan burung, kawanan serangga, dan semua yang bernyawa, datanglah kemari. Masuklah ke dalam bahtera, sungguh, azab sebentar lagi akan terjadi." Seruan Nabi Nuh terdengar dari timur hingga barat. Setelah itu, kawanan binatang liar, burung, binatang melata, dan serangga datang berbondong-bondong. Lalu Nuh alaihi salam berkata, "Aku diperintahkan untuk membawa dari masing-masing binatang sepasang jantan dan betina." Dia telah diperintahkan untuk membawa semua jenis pepohonan tanpa kecuali. Dia diperintahkan untuk membawa jasad Adam dan Hawa. Lalu dia meletakkan jasad keduanya dalam sebuah peti. Selain itu, dia diperintahkan untuk membawa Hajar Aswad, tongkat Nabi Adam, yang telah diturunkan kepadanya dari surga, dan diperintahkan membawa tabut, suhuf, dan tali. Dan manusia yang masuk ke dalam bahtera bersamanya berjumlah 40 orang laki-laki dan 40 orang perempuan. Mereka ditempatkan di tingkat pertama. Tingkat kedua dijadikan tempat binatang liar, binatang melata, dan binatang ternak. Bahtera Nuh terdiri dari 3 lantai, lantai paling atas ditempati manusia, lantai tengah untuk spesies burung, dan lantai bawah dihuni hewan buas, hewan melata dan hewan ternak. Namun, Wahab bin Munabbih berkata, tingkat atas ditempati manusia, tingkat tengah ditempati makanan dan barang-barang dan tingkat bawah untuk hewan-hewan. Karena kapasitas kapal yang terbatas, Nuh diperintah Allah agar menaikkan para pengikutnya, sepasang dari semua jenis hewan, semua jenis tanaman, biji-bijian dan pepohonan. Nabi Nuh juga membawa jasad Nabi Adam, sebagaimana wasiat ayah seluruh manusia ini kepada anak turunannya. Nabi Nuh memasukkan hewan satu demi satu, hingga hewan terakhir, yakni kimar atau keledai. Saat itu, iblis masuk ke kapal Nuh dengan cara bergantungan di ekor hewan ini. Ketika Nabi Nuh melihatnya, beliau berkata, "Hai musuh Allah, siapa yang memperbolehkanmu masuk?" Iblis menjawab, "Saat kau berkata kepada himar, masuklah, meskipun setan bersamamu." Nabi Nuh berkata, "Keluarlah dari sini." Iblis berkata, "Tolong biarkanlah diriku, sesungguhnya aku telah ditangguhkan." Maka Nuh menyuruhnya duduk di sebuah ruangan. Sebagian riwayat mengatakan, azab Allah mengirimkan azabnya, para setan juga terhempas oleh badai sampai berterbangan di antara langit dan bumi. Banyak sekali setan yang meninggal saat petaka itu berlangsung. Demikian Imam Khatib Al-Baghdadi mencatat, adanya iblis yang masuk ke bahtera Nuh. Adanya iblis yang naik ke bahtera Nuh juga terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin, karangan Imam Ghazali. Dalam riwayat ini Nabi Nuh menjumpai iblis dalam wujud orang tua yang tidak dikenalnya, dan memberi nasihat yang sangat berguna bagi manusia. "Kenapa kamu masuk ke sini?" tanya Nabi Nuh. Iblis menjawab, "Aku akan merebut hati para pengikutmu, sehingga hati mereka bersamaku dan badannya bersamamu." Lanjut Nabi Nuh, "Keluarlah hai musuh Allah, sesungguhnya kamu telah dilaknat." Iblis berkata, 5 perkara yang akan merusak manusia, 3 diantaranya akan aku ceritakan kepadamu dan 2 diantaranya tidak akan aku ceritakan. Setelah itu Allah memberi wahyu kepada Nuh bahwa 3 perkara tidaklah dibutuhkan, yang dibutuhkannya adalah 2 perkara yang disimpannya.
Nabi Nuh pun memaksa iblis menceritakan dua perkara tersebut. Apa dua perkara yang akan diceritakan tadi? Tanya Nabi Nuh. Yakni dua perkara yang tidak akan kamu dustakan atau ingkari, yakni manusia akan rusak sebab sifat tamak, dan hasad. Sebab hasad, aku dilaknat dan dijadikan setan yang diusir, dan sebab tamak aku bisa menarik hati Adam, sehingga dia memakan buah yang dilarang di surga. Padahal dia diperbolehkan makan apapun kecuali buah pohon tersebut.